Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Roli Claudia Panggabean dengan NIM 11S24005 dari Prodi Informatika. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu praktikum 11 mengenai cash flow. Jadi aplikasi ini dibuat untuk membantu pengguna mencatat pemasukan dan pengeluaran secara praktis. Jadi ada pun latar belakang masalahnya, yaitu sering dihadapi banyak orang adalah sulitnya melacak uang masuk dan keluar secara konsisten. Nah, catatan manual sering hilang atau tidak teratur, dan selain itu banyak orang yang tidak mengetahui total pemasukan, total pengeluaran, dan saldo akhirnya. Jadi karena itu dibutuhkan aplikasi sederhana yang dapat mencatat transaksi dan menghitung total secara otomatis. Jadi tujuan dari aplikasi ini adalah pertama, mempermudah proses pencatatan pemasukan dan pengeluaran, kemudian menyediakan data yang rapi dan terstruktur, kemudian memberikan informasi total income, total expense, dan balance, dan yang terakhir menyediakan fitur edit dan hapus data dengan mudah. Jadi untuk arsitektur aplikasi tersendiri, aplikasi ini menggunakan arsitektur Spring Boot MVC. Jadi di mana controller berfungsi sebagai untuk menangani request dari user. Jadi di sini juga terdapat service untuk menjalankan logika bisnis, termasuk perhitungan total. Lalu di sini ada repository untuk menghubungkan aplikasi dengan database melalui GPA. Kemudian entity untuk merepresentasikan data cash flow di database. Dan di sini ada DTO, digunakan sebagai perantara data dari form ke backend agar lebih aman. Jadi struktur folder aplikasi ini dibuat modular, terdiri dari controller, service, repository, entity, DTO, dan test. Jadi pemisahan ini bertujuan agar kode lebih rapi, mudah dipelihara, dan mudah diuji. Nah, jadi alur data aplikasi adalah sebagai berikut, di mana pengguna mengisi form, kemudian menekan tombol submit, controller menerima data dan memetakan ke dalam entity, service memproses data dan memanggil repository menyimpan perubahan ke database, dan setelah itu pengguna diarahkan kembali ke halaman utama dan data langsung tampil. Nah, entity utama aplikasi bernama cash flow. Jadi entity ini memiliki 5 field, yaitu ID, description, amount, type, dan date. Jadi semua field tersebut merepresentasikan satu transaksi, baik pemasukan maupun pengeluaran. Nah, untuk cash flow service, di sini service menyediakan fungsi-fungsi penting seperti mengambil semua data, menyimpan data, mengambil data berdasarkan ID, dan menghapus data. Nah, di dalam service juga terdapat logika perhitungan, yaitu perhitungan total pemasukan, total pengeluaran, dan balance. Perhitungan ini dilakukan secara otomatis berdasarkan data yang ada. Lalu kita masuk pada cash flow controller, di mana controller bertanggung jawab menerima request dari user. Jadi ada 3 fitur utama, yaitu tambah data baru, update data, dan delete data. Nah, semua proses mapping dari form ke entity dilakukan secara manual untuk memastikan keamanan dan mencegah manipulasi data dari sisi front end. Selanjutnya kita masuk pada cash flow form. Nah, DTO atau data transfer object digunakan sebagai wadah data yang dikirim dari form. Nah, penggunaan data transfer object membantu memisahkan antara data yang dikirim pengguna dan entity di database. Jadi dengan demikian aplikasi menjadi lebih
aman dan arsitekturnya lebih bersih. Nah, jadi fitur utama aplikasi terdiri dari tambah transaksi, edit transaksi, dan hapus transaksi. Nah, kemudian terdapat fitur tampilan daftar cash flow serta perhitungan otomatis total income, total expense, dan balance. Nah, semua hasil perhitungan diperbarui secara real time. Nah, jadi pada bagian ini saya menampilkan tampilan UI dari aplikasi yang dimana terdapat form input, tabel daftar transaksi, dan ringkasan total pemasukan, pengeluaran, serta saldonya. Jadi di sini pada aplikasi Cashflow juga untuk memastikan bahwa aplikasi berjalan dengan baik, dilakukan pengujian menggunakan JUnit dan Mockito. Nah, pengujian dilakukan pada controller, service, entity, hingga DTO. Nah, semua fitur utama diuji termasuk perhitungan total dan kondisi kosong. Nah, jadi di sini kita akan mencoba kita masuk pada terminal dan kita masukkan perintah npm clean install. Nah, jadi di sini hasil pengujian menunjukkan bahwa semua fungsi utama telah teruji dengan baik. Coverage mencakup seluruh bagian penting seperti controller, service, entity, dan logika perhitungan. Dengan demikian, aplikasi dapat dikatakan stabil dan siap digunakan. Nah, hasil akhir dari aplikasi ini adalah sebuah sistem yang dapat mencatat data cash flow secara otomatis dan akurat. Pengguna dapat mengelola transaksi dengan mudah, melihat ringkasan keuangan secara cepat, dan data tersimpan dengan rapi di database. Nah, aplikasi ini juga dapat dikembangkan menjadi versi mobile atau REST API di masa depan. Jadi kesimpulannya, aplikasi Cashflow ini mampu memberikan solusi sederhana namun efektif untuk pencatatan keuangan harian. Arsitektur yang digunakan sudah sesuai standar industri dan seluruh fitur telah diuji dengan baik. Dan aplikasi ini siap dikembangkan lebih lanjutnya. Nah, untuk tampilannya dari segi coverage adalah sebagai berikut. Nah, baik, jadi cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.